Setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto, menurut Mahfud MD, Tom Lembong dan Hasto Kristianto bersih dari pidana. Berikut kami tampilkan cuplikan wawancara Mahfud MD saat berdialog dalam program Breaking News Metro TV. Prof menyampaikan, berarti apakah Tom Lem ini akan bersih secara keseluruhan seperti itu, Prof? Begini, kalau seharusnya dia bersih karena belum inkrah, baik Hasto maupun Tom Lembong dengan adanya amnesti dan abolisi ini, ya berarti bersih dong. Karena apa? Tidak pernah divonis secara inkrah. Itu diasumsikan masih dalam proses. Makanya saya katakan pengertian dan praktek amnesti dan abolisi di Indonesia itu mempunyai arti khusus yang tidak sama dengan teori-teori yang baku ya, yang bisa disebut melanggar ketentuan pidana. Yaitu tadi, teori dasarnya sebenarnya sudah berubah dalam praktek hukum di Indonesia selama ini. Tapi apapun ya, itu kan teoritis saja. Apapun dengan keluarnya keputusan presiden itu, begitu nanti presiden menandatangani kepres itu, maka yang keduanya bukan lagi bekas narapidana. Bukan lagi bekas narapidana dan bersih dari tuntutan maupun penghukuman. Karena begitu arti pemberian amnesti dan abolisi itu. Ya, berarti dua-duanya ya, dua-duanya bersih seperti itu ya, bukan narapidana ya, walaupun sudah sempat menjalani itu. Iya, bersih. Karena apa? Ini kan masih dalam proses menuju inkrah, gitu. Oke, baik. Kalau dulunya dalam proses menuju masuk pengadilan, karena ini di Indonesia dalam praktek proses sudah di pengadilan pun diberi amnesti, maka sekarang proses menuju inkrah di stop, dimaafkan. Prof, Hasto kan belum inkrah, sama dengan Tom Lembong. Menuju inkrah, dia sudah siap-siap naik banding, sudah ada amicus curiae dan sebagainya. Tiba-tiba presiden mengambil kebijakan abolisi. Berarti dia bersih. Ada yang mempersoalkan sesudah ini Hasto keluar, Tom Lembong keluar, bekas narapidana dong? Enggak, karena belum inkrah putusan itu. Ya, Prof, kalau Gitu. dilihat dari sisi dampak hukum sendiri seperti itu, banyak pro dan kontra, yang pasti sambutan baik terkait dengan Tom Lembong ini juga besar sekali. Nah, apa hal yang memang harus dipelajari dari rentetan kasus ini, karena pada akhirnya jangan sampai nanti menjadi double standar, potensi double standar, atau menjadi presiden yang buruk ke depannya terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap hukum kita, begitu, Prof? Ya, bisa itu menjadi presiden buruk. Saya mendengar juga pendapat-pendapat masyarakat sekarang. Loh, nanti dong semuanya minta amnesti, nanti semuanya minta abolisi kepada presiden. Teman-temannya presiden di istana yang banyak diindikasikan korupsi itu menjadi tidak takut lagi. Nanti tinggal minta amnesti dan abolisi kepada presiden. Itu kekhawatiran yang wajar. Tetapi saya kira siapapun presidennya tidak akan sembarangan. Amnesti dan abolisi itu tentunya hanya bisa diberikan manakala proses peradilannya itu memang tidak berjalan baik lah, karena terjadi kriminalisasi atau politisasi. Oleh sebab itu, kalau kita lihat sekarang ini, kenapa muncul amnesti dan abolisi? Itu kan karena masyarakat sipil, lalu lapisan masyarakat itu terpancing ke dalam kontroversi yang luar biasa dan pada umumnya mengatakan ini pengadilan tidak fair. Maka konstitusi memberi jalan kepada presiden untuk memberi amnesti dan abolisi. Bahkan kepada orang yang sudah dihukum inkrah sekalipun presiden diberi jalan, yaitu memberi gerasi dan rehabilitasi gitu. Nah, itu memang diberikan oleh konstitusi dan sebenarnya udah ribuan orang kok yang mendapat amnesti itu. Sejak zaman Bung Karno orang dapat amnesti juga. Ribuan orang, terutama para pemberontak-pemberontak itu diberi ampun asal tidak memberontak lagi, tidak akan diadili kan gitu. Sejak tahun 49 ketika kontroversi tentang negara kesatuan dan negara serikat, itu kan sudah muncul itu pemberontakan atau perlawanan dari masyarakat yang kemudian diberi amnesti oleh presiden. Jadi ini bukan soal baru, tapi tidak boleh itu menjadi alasan untuk memberi amnesti dan abolisi kepada koruptor-koruptor yang sekarang berkeliaran di tubuh pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto dinilai telah sesuai konstitusi saat memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Yusril Iza Mahendra menegaskan pemberian amnesti dan abolisi telah sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Dalam aturan tersebut, Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan pendapat DPR. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah berkonsultasi dengan DPR melalui Menteri Hukum serta Menteri Sekretaris Negara, termasuk untuk rencana pemberian amnesti kepada lebih dari 1.000 narapidana yang sedang berproses. Yusril Iza Mahendra menjelaskan amnesti menghapus segala akibat hukum dari tindak pidana yang sudah dijatuhkan putusan. Sementara abolisi menghentikan penuntutan bagi perkara yang masih berjalan atau belum diputus pengadilan. Dengan dasar itu, Yusril menilai langkah Presiden memberikan amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristianto dan Tom Lembong telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme konstitusional. Menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 tegas menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pertimbangan itu sudah dimintakan oleh Presiden melalui surat kepada DPR, dan Pak Presiden juga telah mengutus 2 menteri, yaitu Menteri Hukum dan Mensesnek, dalam rangka berkonsultasi dan meminta pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas rencana beliau untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada Pak Hasto dan kepada Pak Thomas Lembong dan lebih daripada 1.000 narapidana yang juga dimohonkan diajukan permohonan amnestinya kepada Presiden, dan Presiden memintakan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat.